A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallah shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati wabil khusus Sahibul Hajat, Sahibul Bait, keluarga besar dari Ibu Saidah Ananda Falah dan Ananda Fia, keluarga besarnya yang hadir pada sore hari ini, keluarga besar yang berkumpul, dan kepada orang tua kita, sesepuh kita, Ustazah Aisyah, dan Ibu RW kita, Ibu Sri, dan juga mungkin ada sesepuh bina sepuh atau orang tua, para hujjah, para calon hajjah. Insya Allah hadirnya kita di kediaman almarhum Bapak Ahmad untuk mendoakan beliau, insya Allah akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan 7 harinya malam hari ini, mudah-mudahan doa-doa yang dibaca dari mulai surat Yasin, Ummul Quran, dan juga tahlil tabarok, insya Allah pahalanya luar biasa. Nanti akan disampaikan kepada Allah, dan insya Allah kuburnya jadikan raudhah min riyadhil jannah. Amin, amin ya Keluarga rabbal besarnya alamin. yang ditinggalkan, iktibar, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, Amin. Allah berikan kekuatan, Amin. Allah berikan keikhlasan, Amin. dan Allah berikan ridha dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah besok berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan doakan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh maupun solehah. Amin. Dan juga doakan kepada Ibu Saidah bisa meneruskan amanah daripada suaminya. Amin. Almarhum bisa membimbing, mendidik, mengarahkan kepada anak-anaknya menjadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khusus pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Amin. Kuat lahir dan batin. Amin. Doa teman, doa tetangga, doa jamaah adalah perlu untuk mendukung kepada Ibu Saidah dan keluarga besarnya. Amin. Daripada ibu-ibu yang telah ditinggalkan kepada suaminya, Amin. doakan semuanya mudah-mudahan bisa mendidik, membimbing daripada anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang akhlakul karimah, menjadi anak regenerasi bangsa yang cerdas, untuk bisa mengangkat daripada kedua orang tua dan bisa menjadi penerus daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan, kepada keluarga besarnya, ahli bait dan bersahabatnya, para tabiin syuhada, dan kepada umatnya yang setia kepada beliau. Insya Allah kita bisa bertemu besok di yaumil kiamah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ibu, Ya. malam ke-7, malam sebenarnya mungkin malam udah ke-8 ya. Kan meninggalnya, wafatnya adalah hari Jumat. Jadi kalau mapak itu adalah Kamis. Jadi hari Kamis ini masih ya. 7 ruh itu punya satu undangan, punya kenduri. Tuh kenduri, Bu. Enggak. Kenduri ruh, kenduri arwah itu untuk keluarga atau hamba-hamba Allah atau teman sahabatnya yang masih hidup. Tetapi ruh itu punya kendurian, punya suatu undangan. Apa kendurinya? Ruh itu 5 macam. Berapa, Bu? 5 macam. Ini namanya apa? Kenduri. Apa namanya nih? Kenduri. Kenduri namanya, diundang namanya, gitu. Gak cuma hajatan aja, hitanan atau pengantenan, tapi roh punya kenduri juga. Kita bakal ke sana, kita calon, gitu. Apalagi posisi atau kondisi saat ini, kita baru diuji oleh Allah. Mungkin bisa kemurkaan, bisa juga peringatan Allah. Supaya kita apa? Kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Karena diuji oleh Allah. Allah
punya undangan kepada hambanya. Gitu. Apa yang diundang oleh Allah kepada hambanya, satu diberikan satu ujian. Nih, namanya ujian nih. Ini undangan Allah. Karena kalau orang hamba Allah kali diundang oleh Allah, diuji satu kesusahan, hatinya, jiwanya, pemikirnya hanya pusat. Apa yang dipikirin? Hanya minta mohon sama Allah. Itu termasuk undangan. Kalau kita kepengen diundang oleh Allah, berarti kita harus diuji oleh Allah. Ujian sehat, ujian sakit, ujian kematian. Namanya ujian. Itu undangan Allah. Dalam hati harus dibuka menjadi hati yang bangga, menjadi hati yang bahagia karena diundang oleh Allah. Gitu. Kalau orang undangan, kalau diundang biasanya kita ini besok seminggu sudah disebarin. Bu, Ya. Bu, Ya. nah gitu. Udah habis minum. Baru selamat. Kalau diundang biasanya seminggu undangannya nyebar. Lah, orang yang di sana, orang-orang nih menjadi keluarganya besar atau temannya atau orang tuanya yang telah mendahulunya di dalam kubur itu punya info-info, punya tahu undangan. Kartu apa namanya? Kartu undangan. Apa kartu undangannya? Ada kabar dari malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Hai ahli kubur, sahabatnya si fulan, sahabatnya, temannya, orang tuanya, atau anak atau siapapun, nih namanya Fulan bin Fulan, besok tanggal 1 Agustus tahun 2021 jam 3 akan pergi ke sini, diundang, dia ada infonya. Makanya ahli kubur yang keluarganya di sana berpesta, bergembira, begitu. Karena akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Biasanya ibu begitu kan? Oh, nggak diundang aja seminggu aja udah apa namanya janjian. Kapan masuk ke Tanah Abang? Yuk kita seragam. Undangan. Buat apa namanya? Bareng-bareng. Grup. Kan begitu. Nah, ini supaya kita tuh biar Bu Saidah nggak sedih terus. Gitu, ya. Boleh bersedih. Nggak dilarang. Karena kita harus mengingat seperti itu. Tibar namanya. Nah, undangan Allah itu seperti itu. Kita dikasih sakit, kita dikasih suatu permasalahan, kita dihadapi sehat. Itu namanya undangan supaya kita semakin dekat sama Allah. Biasanya kalau orang sakit gimana? Yang disebut apa? Ada yang disebut apa namanya, satu makanan. Ibu lagi pusing, ya Allah, lontong. Kalau gitu ya. Nah, kalau sakit yang disebut apa? Biarpun mungkin waktu sehatnya tuh nggak pernah nyebut Allah, jarang sholat, jarang ngaji, jarang zikir, gitu. Yang dipikirnya hanya makanan, terus sini nggak ada. Ya, itu namanya undangan Allah. Tetapi kalau orang yang nggak pernah diundang oleh Allah, tidak pernah diuji oleh Allah, jadi seneng terus, itu, ya. Itu perbedaannya undangan Allah. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, orang yang tanpa diundang oleh Allah, tapi mereka adalah selalu apa? Menyebut Allah, pengen dekat sama Allah. Itu orang yang sehat, orang yang banyak rezeki, tetapi untuk jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, undangan. Balik lagi, berkelamaan jamnya. Kendurinya roh itu ada 5. Ada berapa, Bu? 5. Nah, nanti bawa pulang ya. Kasih tahu sama keluarganya. Besok jadi amanat sama keluarganya. Jadi ruh itu kita punya orang tua, punya guru, punya teman, punya anak dan segalanya yang telah mendahului kita. Jadi kan perlu dikenduriin, gitu. Ada kendurinya, ya. Kendurinya nggak hanya istilahnya nunggu 40 hari,
nggak harus nunggu 100 hari, nggak harus nunggu setahun atau full dan segala, tidak. Pertama, kendurinya arwah itu satu adalah doa. Doanya gimana? Kalau kita untuk orang tua, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Nah, dibaca, Insya Allah. ibu dibaca, Insya Allah. habis sholat, Insya Allah. berarti tandanya anak yang solehah. Amin. Gitu. Walaupun kita ya orang tua ya tetap aja menjadi anak. Nggak ada. Kita lahir dari mana? Dari orang tua kan? Nah kita harus dibaca. Doa dari tadi ini doa semua. Mau doakan. Dan ini kendurinya bahagia banget. Kalau orang-orang yang telah tiada, gitu, keluarganya ingat kepada orang yang tiada, orang almarhum atau almarhumah, mendoakan seperti ini, ya Allah bisa mikul. Mungkin kalau nggak bisa mikul, bisa istilahnya itu di sana punya satu tujuh apa? Punya satu, kalau di sini bukan pembantu, asisten. Asistennya siapa itu? Orang-orang arwah adalah amal. Ibu baca Quran, ibu sholat, ibu zakat, ibu nanya orang baik, amal baik apapun, itu namanya asisten ibu. Jadi besok ini doa dari sekarang nih, yang untuk almarhum almarhumah, mungkin dari ibundanya, luar biasa. Karena roh 7 hari masih di sini sampai 40 hari, gitu. Makanya ada kalau roh sudah keluar, kalau jasad sudah nggak apa-apa, mau diapain di situ kek. Ibaratnya orang-orang itu seandainya mungkin dibunuh orang, seandainya di mana sampai 3 hari belum dikubur, belum diketemuin, enggak. Bu, tikus gede banget. Ya Allah, udah. Oh, berarti tadi tuh ngumpet di situ. Tuh. Ngumpetnya dengerin gitu. Dengerin ya. Dengerin, lama-lama yang ngumpetnya nggak betah dia keluar. Ya, balik lagi. Sampai mana tadi? Doa. Hah? Doa. Sampai mana? Salah. Sampai mana tadi? Roh. Pinter. Makanya jangan minum duluan kan, Dimas. Ya. Jadi roh itu ibu 7 hari ini sampai 40 hari kalau sudah keluar dari jasad tuh kan sudah nggak ada apa-apa. Tetapi kalau belum disuciin, mereka bisa ada rasa nangis. Yang nangis rohnya, bukan jasadnya yang nangis. Makanya kalau nanti jasad ini sudah dikubur 3 hari, mereka akan menggelembung. Kan gede, nih kitanya akan gede karena sudah nggak ada roh, sudah nggak ada oksigennya, sudah nggak ada apa namanya, tenaganya, gitu. Dan roh ini minta sama Allah, ya Rob, izinkanlah ya Allah, aku bisa melihat daripada jasadku. Izinkan oleh Allah. Sana, silakan saja. Melihatlah tuh roh dari jauhan. Gak mau dekat sama jasadnya. Dulu padahal di dunia, Masya Allah, kita kena percikan minyak aja sampai sibuk mencari apa? Odol. Nyari apa lagi? Obat-obat kan? Padahal besok kalau sudah di jasad, dikubur, Masya Allah, gak ada apa-apanya. Maka dilihat dari rohnya dari kejauhan, dia menangis karena melihat daripada jasadnya. Jasadku, kasihan engkau ya. Dulu engkau di dunia gak lihat sekarang seperti ini, karena sudah gede. Pulanglah itu. Pulangnya bukan pulang ke tempatnya, roh. Jadi pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, sekarang kan belum 40 hari. Pulang ke rumah, melihat daripada keluarganya. Ya Allah, subhanallah. Mereka pada mendoakan, mereka pada sedekah, mereka pada sholat dan segala yang dilakukan oleh Allah. Allah luar biasa bahagianya, senengnya. Mungkin kalau kita dengar luar biasa tuh dan saking bahagianya. Tetapi kalau sudah pulang di rumah nggak ada yang satu
pun mendoain, nangis, jerit, teriak. Kalau kita dengar pingsan, saking jeritnya roh itu pulang ke rumah kita. Coba, seharusnya kalau orang tua nggak ada, keluarga kita kalau nggak ada, waktunya maghrib TV itu matiin, HP taruh. Kita kan enggak, di mana-mana HP. Mau duduk yang dicari HP, mau bangun yang dicari HP, bangun tidur HP, mau tidur HP. Boleh kok nggak boleh, tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah supaya menolong daripada orang-orang yang telah tiada. Doa, tolong Bu ya. Jadi kendurinya orang yang tiada, ruh adalah doa. Doa. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasaihina wa ustadzatina wa li jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami, orang tua kami, anak-anak kami, jamaah kami, teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan jamaah mukmin mukminat, baik yang hidup maupun yang mati, yang sudah tiada. Tuh, al ahya'i minhum wal amwat. Begitu enggak? Doa begitu? Diem. Doanya gimana? Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita. Habis sholat, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosaku, dosa orang tua, dosa mertua, doa tetangga, adik, kakak, suami, anak, temen, guru. Gitu, bahasa kita saja. Nah, itu namanya doa bahagia. Nih, mau maghrib nih. Ini roh nih pada keluar semua. Yang dikubur pada keluar ke kubur, pintu kubur. Setelah pintu kubur, ya Allah melihat saudara-saudaranya, keluarganya. Ada yang enggak yang mendoain? Ada yang enggak titip-titip? Kalau kita bisa titip, ya didoain tuh. Kalau ada orang-orang pada doain, udah pada pulang. Mungkin ada yang enggak, orang keluarganya enggak ada satupun yang mendoain daripada arwah-arwah yang telah tiada. Dia nangis di pintu kubur. Orang-orang udah pada enak, ada yang nganterin apel, ada yang nganterin melon, ada yang nganterin luar biasa. Makanya kan seperti ini, sampai Bu Aida, jangan khawatir ini. Nih, jangan khawatir seperti ini enggak. Makanya ada kata, orang dengar enggak? Kalau orang ada satu cerita sejarah di kitab itu, ahli kubur tuh ada beberapa orang tuh menguti. Jadi kalau setiap malam kamis tuh pungutan, dipunguti tapi nggak dapat di dalam tuh. Mengutin tapi nggak dapat. Seperti orang tuh cari ikan di mana tuh? Kali itu. Dapat nggak? Jadi nyari terus kan gitu kan? Nah itu sama. Jadi dia tuh mengutin aja. Padahal yang ini seandainya orang mengutin di kali itu, ada orang yang di atasnya, mereka sudah pulang dari pasar, sudah ada yang ngirimin, sudah ada yang makan. Seperti itu gambarannya. Ya, yang mungutin ini ditanyain, "Hei fulan, kamu kenapa?" Gitu. Yang mungut ini melihat ada saudara saya enak banget nih, yang di kampung sana, yang di pojokan, yang duduk di pojokan. Coba yang pojokan. Enak banget ya Allah. Dari pagi banyak yang kirimin dari mana online. Apa lagi? GoFood tuh segala macam dapat. Ya makanan apapun sudah ada yang nganterin. Aku boro-boro. Lah kenapa kamu seperti itu? Yang ditanya lagi, yang duduk yang enak nih, yang di pojokan, Bu siapa namanya? Baju Nuri, kamu enak banget sih.
Oh iya, alhamdulillah saya punya anak kerjanya jualan daging. Ayam. Wajib nulis ini bukan. Jualan di pasar gitu. Tetapi biarpun tangannya melayani, yang jual mulutnya nggak berhenti. Apa yang dikatakan? Baca surat Ikhlas. Gitu. Tapi ibu jangan surat ikhlas. Bukan itu, ya. Dalam hati kan bisa anak yang seperti itulah yang bisa bahasa orang Jawa itu bunjung. Kalau ini nganterin, tuh terus makanan apapun dari surat Ikhlas. Tidak berhenti-hentinya, biarpun kerjanya jualan di pasar. Tuh, subhanallah. Makanya kalau ada anak kalau nggak bisa ngaji, sore ayo digiring ke masjid, digiring suruh ngaji, suruh sholat dan segalanya. Kalau yang kerja nggak masalah kalau ada waktunya. Jangan kok salah yang kerja. Supaya bisa sedekahnya, Mi. Iya, ya. Kerja karena Allah, untuk keluarga, Mas Allah, itu luar biasa. Jadi bacaan-bacaan itulah yang bisa mengirim ke orang tua atau orang yang telah tiada, keluarga kita. Tuh, makanya kalau ibu seperti ini, orang tuanya bahagia banget di sana. Suami ibu yang nggak ada, yang telah tiada, bahagia banget. Duduk ibu udah pahala. Ibu ngeliatin Umi aja udah pahala. Minum tadi minum apa itu? Ah, itu pahala, Allah. Biarpun istilahnya ibu tuh apa namanya pindah-pindah itu duduknya sama ke sini mau dibuka enggak saya kan itu pahalanya luar biasa, pahala ibu sampai ke kubur. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, doa penuhnya. Kedua, kita kelamaan udah lama tadi. Kedua, kendurinya adalah kenduri arwah. Yang kedua adalah makan. Nah, ini apa namanya? Jadi pada waktu itu Rasulullah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, gitu, amal yang paling baik, sodakoh yang paling baik, yang afdol adalah air. Air aja itu termasuk nih, ya. Jadi orang-orang yang apa namanya makan ini bukan kok istilahnya kita orang-orang yang telah tiada terus nggak mau apa namanya mengeluarkan, tidak boleh mengeluarkan daripada sedekah, tidak. Gitu. Bukan itu. Kalau memang istilahnya orang yang tidak punya rezeki, Allah berikan titipan rezeki yang banyak, orang yang kaya, kenapa tidak kita keluarkan daripada rezekinya untuk orang-orang yang mendoakannya. Nah ini termasuk makan, itu sampai kendurinya orang-orang sampai sana seperti ini. Nah, tetapi kalau memang ada gitu ya, itu namanya termasuk kendurinya arwah. Ibu sedekah 2.000 rupiah, ibu sedekah tempe, sedekah tahu gitu, itu namanya makanan kan. Nah, itu buat apa namanya, pahalanya untuk orang yang tiada, itu kendurinya luar biasa. Nah, yang ketiga adalah tadzkirah. Tadzkirah ini adalah peringatan. Maksudnya apa peringatan? Kita sebagai sahabat, ibu dengerin, kita sebagai sahabat kalau ada tetangga kita, teman kita yang lagi susah, lagi kena musibah, ibu datangnya apa? Oh gitu ya, sabar ya, ini adalah ujian Allah, semua sudah ketentuan Allah. Jadi untuk menguatkan daripada hatinya, jangan kok malah disalahin. Orang kalau sudah tiada nggak boleh disalahin apapun. Coba kemarin kalau nggak ke rumah sakit, biar aja di rumah. Itu namanya apa namanya? Menyalahkan. Jadi menentang daripada takdir Allah, nggak boleh. Harus dikuatkan ya. Memang sudah takdirnya harus ke sana. Gitu. Bukan masalah coronanya. Gitu. Jadi kalau sudah seperti sekarang ini nggak boleh. Yang dulu dibuka lagi. Coba kalau kemarin nggak dibawa ke rumah sakit, mungkin masih hidup. Ya Allah. Disalahin. Mama
Berarti kan menyalahkan tuh namanya. Berarti itu termasuk tidak menerima daripada takdirnya Allah. Seharusnya kalau sudah terjadi dikuatkan hatinya. Biar sabar, kuat ya. Memang sudah ketentuan Allah. Karena mati, ruh itu sudah ada saat kita di dalam kandungan. Orang lahir sama kematian tidak sama. Karena kita punya namanya malaikat arham. Waktu kita di dalam kandungan 4 bulan, malaikat arham ini membawa tanah kematian. Entah di mana, itu rahasianya Allah. Tanah kematian ini dimasukkan ke dalam roh atau jasad kita di dalam kandungan. Makanya lahir di Jakarta belum tentu kok meninggalnya di Jakarta. Begitu. Ya. Seandainya gini, dari kemarin dibilangi jangan pulang ya. Mau pulang, padahal tuh sehat. Waktu pas pulang di tempat kampungnya meninggal. Coba kalau kemarin nggak pulang, hidup ya. Jadi ini nggak ngerti. Gitu. Padahal itu sudah termasuk sudah panggilan. Memang harus ke sana. Bukan karena masalah ada wabah dan segalanya. Memang kita harus sekarang ini kita ikutin, kita usaha, ikhtiar. Memang harus. Nggak boleh enggak gitu ya. Nama sesuatu tuh harus, takdir itu ada 2, ada mubram dan mu'alak. Lah kita termasuk mu'alak ini harus usaha, berdoa, dan semua istilahnya yang dilarang kita usahakan dihindari gitu. Itu nama ketiga, tazkiyah. Tazkirah. Tazkirah. Tazkirah adalah peringatan, ingatan. Jadi ingetin, setiap hari diikuti ibu silaturahmi, assalamualaikum, besok bawain soto. Nah, terus besok hari apa? Jumat ya. Nah, terus Sabtunya apa? Tongseng gitu. Terus nanti minggunya nasi uduk. Itu namanya tazkirah. Begitu. Assalamualaikum. Gitu. Udah sarapan belum, Bu? Belum. Gitu kasih. Pagi-pagi dikasih bikinin kopi. Nah, itu namanya tazkirah. Gitu. Jangan malah dijauhin. Allah, nggak boleh seperti itu. Kita doainnya dari sini, bismillah, kalau kita nggak bisa ke sana. Begitu, jangan warganya kena tuh, masya Allah. Itu namanya bukan tazkirah. Gitu. Ya nggak boleh, Ibu ya. Jadi kalau ada tetangga kita, teman kita harus berdoa sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah ya Allah. Hanya mungkin sementara ya Allah. Nah, itu doa yang tidak tahu, itu doa yang makbul. Gitu. Makanya doain orang-orang yang tidak kita tahu. Kalau orang-orang di belakang kita tahu, kita makmum tahu. Tapi kalau orang yang kita doain yang nggak tahu, itu yang hebat, makbul, mustajab. Makanya kalau orang-orang nih yang lagi kena, siapapun lagi kena corona, tadi itu virus, ayo doakan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah angkat tuh, hilangkan coronanya. Amin ya robbal. Ya, yang 2 lagi. Jam 5 selesai. Udah jam 5 ya. Buat kenapa-napa. Iya. Terus kendurinya, kalau kenduri itu biasanya kan persiapan banyak kan, Bu? Sajiannya banyak nggak? Banyak. Nah, Ibu kalau kondangan banyak nggak tuh makanan? Ibu sepuasnya kan? Nah begitu, sama itu roh tuh begitu. Seperti yang keempat ini adalah kendurinya roh adalah silaturahmi. Nih, namanya apa nih? Nah, silaturahmi itu pahalanya luar biasa. Seandainya sekarang ini lagi susah karena silaturahminya ibu dari keluarga besarnya, maka diangkat itu kesusahan di sana. Ya Allah, dijaga oleh amal Qur'annya, dijaga amal sedekahnya, dijaga amal sholatnya, dijaga amal kebaikannya, dijaga semua. Hai malaikat, jangan kau tanyakan, aku ada saksi Fulan ini waktu hidupnya, nih saksinya saya adalah pahala sholat, saya adalah pahala silaturahmi, saya pahala adalah amal sama orang, saya pahala adalah tanya sama orang. Ini pahala-pahala itu saksi nanti di sana.
Begitu. Ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Maka jangan suka diem-diem sama tetangga. Jangan suka marah-marahan sama tetangga, sama temen. Ya biasalah selek-selek atau senek-senek. Biasanya gitu kan? Iya. Kok kamu nggak kesana? Males. Ini bedanya. Wong, ya namanya biasanya bareng kok nggak bareng kenapa? Nah, males. Jadi ada begitu Bu? Ada. Ada tuh kami sirik. Ya. Ini nomor berapa tadi? Nomor 4 adalah silaturahmi. Nah, besok nih kalau orang-orang lagi kena musibah, tolong ibu ke rumahnya. Walaupun nggak bawa apa-apa nggak masalah. Assalamualaikum Bu, lagi ngapain sehat kan Bu? Alhamdulillah. Udah Bu, assalamualaikum pulang gitu. Iya begitu. Boleh asal nggak bareng-bareng. Ya kalau bareng-bareng kumpul-kumpul banyak ya nggak boleh. Nah ini boleh. Satu-satu aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Sakit maksudnya. Kalau yang sakit doain dari Rumah. Maksudnya lagi kurang kena musibah nih seperti ini yang boleh gitu loh. Sebetulnya kalau kita ini ya nggak masalah. Dari jauh, dari mamanya orangnya di dalam, kita di luar. Assalamualaikum Bu, yang penting saya di luar ya Bu. Nggak apa-apa, asal dengar suara saya ya Bu. Nggak apa-apa. Masa pager-pagernya nggak mau megang. Masa melewat depannya nggak mau. Itu ada. Nggak begitulah. Kalau nggak lari jatuh. Ya iya, umpamanya di sini ada nih beberapa mungkin lagi pilek, lagi batuk, dia takut duluan. Jadi kalau keluar dia muter sono. Kalau sini Bu, ya semua lagi pilek. Enggak, jangan begitu, malah nanti dibalikan oleh Allah malah. Biasa saja kita doain. Pokoknya semuanya yang lagi kena sehat, kurang sehat, apapun yang dirasa, kita doakan sama Allah. Mudah-mudahan semua yang dirasa itu adalah penyakit biasa. Amin ya robbal silaturahmi. Luar biasa silaturahmi. Kita tanya aja masa nggak mau, pas lewat gitu. Ibu mau kemana? Lagi duduk, makanya di depan, dia di sono. Mau kemana Bu? Assalamualaikum. Jangan hai, kemana hei? Jangan gitu. Kalau assalamualaikum, nah gitu kan? Nah, maka diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Tawa. Biasa begitu ya? Kadang-kadang, dah, dah. Itu kan nggak boleh. Winda. Ya pakai yang enak dikit kenapa gitu. Terus bahasa etik apa? Bahasa suaranya tuh yang enak. Gitu. Walaupun mamanya dah yuk. Dah mau kemana? Gitu. Lo mau mana lagi? Jangan lo mau kemana lo? Kan kurang enak kan ya? Nah, tapi kalau udah biasa gitu ya. Ya. Udah biasa, Kira-kira tuh Wi. yang udah denger tuh rasa hatinya seneng gitu. Gini kalau boleh nggak nih? Nah, Mana bro? Gitu. Kemana bro? Halo bro. oh, ini ya nggak apa-apa kalau yang dibilang bronya seneng. Asal jangan yang dibilangnya yang jelek gitu. Kadang-kadang yang dibilang jelek kan ada tuh. Ada orangnya kan lagi pincang. Pincang mau kemana pincang? Kan ada begitu, dipanggil-panggil begitu. Terus hidupnya pesek. Bu pesek mau kemana? Iya, kan begitu. Terus ada yang orangnya tukang, biasanya kalau ketawa tuh kenceng, suaranya gede, teriak gitu. Kata, Saya. biasanya gitu kan ada orang terus ke apa namanya, kepanggil dia. Kepanggilnya apa? Ibu galak. Gitu. Bu galak mau kemana Bu galak gitu. Terus apalagi sampai nanti meninggal gitu. Setelah meninggal ibu galak itu kan nggak boleh. Panggilan itu yang baik. Nah, silaturahmi termasuk adalah kendurinya arwah. Kita punya arwah semua kan? Nah,
Kalau kayak gini seperti ini nih namanya. Yang apalagi kalau kondisi seperti ini ya kita doa di rumah ya. Misalnya kalau mau sendiri ya nggak apa-apa, kita doain mudah kampung kita semuanya ini ya termasuk DKI seluruh Indonesia, mudah-mudahan Allah cepatkan hilangkan corona ini, amin ya robbal. Terakhir kendurinya arwah ini adalah ikut susah. Maksudnya ikut susah gimana? Kalau kita datengin, jadi seakan-akan jangan istilahnya menyalahkan atau kita ngomongin yang tidak. Jadi seenggaknya kita ke rumah bawa gula, bawa beras, bawa makanan, gitu. Ya apapun lah, gitu namanya ikut namanya. Ya, ikut di dalam keadaan musibah atau ujian Allah. Apapun yang kita punya. Kalau kita nggak punya apa-apa ya istilahnya kita kata-kata yang enak didengar oleh orang yang kena musibah. Nah itu termasuk kenduri pahala. Ibu datang ke tempat ibu, Saidah cuma datang doang kaki doang. 1, 2, 3 itu. Iya, itu satu langkah itu luar biasa pahalanya. Itu akan ditambahkan oleh Allah untuk almarhum dengan silaturahminya itu. Dengan menggembirakan daripada yang kena musibah. Cuma kita orang doang gitu, nggak usah bawa apalagi bawa. Kenapa kok salah? Ya kita ya seenggaknya kalau sekarang kan lagi musim masker, pokoknya ke shopping bawa masker kan. Ya gitu, namanya sedekah kan, itu luar biasa kendurinya arwah. Makanya kata Rasul itu mewasiatkan daripada Siti Fatimah, kalau melewati daripada kubur itu harus salam. Gitu. Makanya kita kalau melewati kubur harus salam. Itu salamnya luar biasa. Termasuk amalan kita, pahala kita ke alam kubur. Makanya salam itu ada 3. Apa 1? Salam yang pertama wajib dijawab. Seperti kata tadi Umi, Assalamualaikum itu wajib dijawab. Yang kedua ada salam yang nggak wajib dijawab. Salamnya imam. Iya kan? Salam ini alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Nah, itu salam yang nggak boleh dijawab. Ada salam yang nggak didengar. Itu salamnya ahli kubur. Emang ada yang jawab? Nah, jadi salam itu ada 3. Yang pertama wajib dijawab. Seperti tadi pertama kita untuk teman-teman kita ketemu assalamualaikum, dan itu harus wajib. Yang kedua salam nggak boleh dijawab, salamnya nggak boleh apapun gitu. Itu salam yang nggak didengar, itu salamnya kita ahli kubur. Makanya itu amanat dari atau anjuran perintah Rasulullah kepada Siti Fatimah. Jadi assalamu ahli ad-diyar. Jadi ahli itu adalah penghuni kubur surga gitu. Jadi kalau kita nggak bisa assalamualaikum ahli kubur, ya Allah selamatkanlah ya Allah gitu. Ampunilah dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, terimalah ibadahnya ya Allah, terangkan dalam kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, jauhkan dari adab kubur ya Allah, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Begitu kalau itu kelamaan. Lewat doang. Kalau nunggu itu kuburannya itu. Lewat ini kuburnya itu tuh yang ini gitu. Bukannya kita malah salam, assalamualaikum ahlil kubur. Doain bahasa kita setelah itu, assalamualaikum ahli kubur ya Allah, ampun dosanya. Sambil jalan nggak apa-apa, sambil motor nggak apa-apa, mau kendaraan nggak apa-apa, yang penting pas lewat ngomong salam langsung kita bahasa kita. Gitu. Berarti kita luar biasa tuh ahli kubur. Doain kita semua, ya Allah, siapkanlah pulang itu ya Allah, terimalah ya Allah. Sama doanya ahli kubur. Gitu. Ya, alhamdulillah. Kasihan ibu-ibu sudah pada capean. Dan jadi 5 hal ini kita
termasuk amalan-amalan, mudah-mudahan kita bisa membawa sehari-harinya untuk menyenangkan atau membahagiakan daripada almarhum almarhumah, wabil khusus kepada almarhum Bapak Ahmad Segara bin Muhammad Husain. Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, diterangkan dalam kuburnya, dan insya Allah kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Jadi kita doa